Perusahaan UTS sedang mempersiapkan Mars sebagai pengganti bumi. Yang paling menarik dalam film ini adalah sebuah kritik lingkungan seperti yang dituliskan oleh para tokoh eco-criticism. Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Firstly, I'm gonna minta tolong ke kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, like, comment, and share. Thank you. Well guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah film yang tayang di Netflix pada bulan kemarin, bulan Februari. Film itu berjudul Space Sweepers. Space Sweepers adalah film science fiction yang diproduksi oleh Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi in 2092. Pada tahun itu, Earth has become nearly uninhabitable planet dan sebuah perusahaan UTS membangun orbiting home for human. Orbiting home is like Asgardian kalau di film Thor, dan hanya beberapa orang saja yang bisa menjadi UTS citizen atau yang bisa menghuni orbiting home itu tadi. Hal ini dikarenakan CEO UTS, James Sullivan, itu tidak mempercayai manusia dalam menjaga lingkungan hidup. James Sullivan menganggap sebagian besar manusia di bumi memiliki sifat rakus, egois, yang rela menghancurkan lingkungan hidupnya demi kepentingan pribadinya. Perusahaan UTS sedang mempersiapkan Mars sebagai pengganti bumi. Growing up genetically modified plants seperti layaknya di bumi yang juga provide oxygen dan kebutuhan manusia lainnya. Untuk mengatur populasi di orbiting home, James Sullivan menerapkan peraturan yang sangat ketat. Dan tidak semua warga bumi lolos menjadi UTS citizen. Sebagian warga bumi yang belum bisa menjadi UTS citizen bekerja sebagai pemungut rongsok di ruang angkasa yang kemudian rongsok itu dijual ke perusahaan untuk mendapatkan uang. Cerita dalam film ini berpusat pada sekelompok space sweepers dalam sebuah kapal yang bernama Victory. Victory's crew has Kim Tae-ho, Tiger Park, dan Babs, itu sebuah robot. Dan mereka itu dipimpin oleh Kapten Jang. Pada suatu ketika mereka menemukan sebuah kapal yang terdampar di angkasa. Dalam kapal itu terdapat seorang anak kecil. Anak kecil itu diberitakan sebagai robot penghancur yang sangat berbahaya. Lalu, mendengar berita itu, Victory's crew bermaksud untuk menukar anak itu kepada kelompok Black Fox dengan sejumlah uang. Black Fox itu merupakan kelompok aktivis environment yang dianggap sebagai teroris. Pada saat Victory's crew itu bertemu dengan Black Fox untuk menukarkan sejumlah uang dengan anak yang ditemukan di sebuah kapal yang terdampar itu tadi, tiba-tiba anak itu menghilang. Tetapi berhasil ditemukan kembali oleh Victory's crew. Singkat cerita, Victory's crew mengasuh anak itu sampai beberapa hari. Dalam asuhannya, anak itu tadi tidak menunjukkan kalau dia itu sebagai robot. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak itu tadi seperti halnya anak manusia lainnya. Lalu anggota dari Black Fox itu menjelaskan bahwa anak itu bukanlah robot, tapi anak itu adalah anak manusia yang pada saat dulu waktu sakit itu disuntikkan nanobots oleh ayahnya, sehingga anak itu memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan nanobots lainnya yang ada di angkasa. Selain itu, anak itu tadi juga memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali tanaman yang sudah mati. Bahkan bisa menyuburkan. James Sullivan khawatir ketika anak itu kembali ke bumi, dia akan mengembalikan atau menghidupkan kembali kondisi bumi yang sudah rusak. James Sullivan mencoba untuk merebut anak itu dan bermaksud untuk menghancurkannya agar tidak bisa kembali ke bumi. Dan planet satu-satunya yang layak dihuni oleh manusia adalah Mars nantinya. Kapten Jang dan krunya berhasil membawa kabur anak itu. Pada ending cerita, James Sullivan berdamai dengan Victory's crew yang kemudian membiarkan anak kecil itu tadi kembali ke bumi dan membantu menghidupkan bumi kembali.
In my opinion, yang paling menarik dalam film ini adalah sebuah kritik lingkungan yang ditunjukkan dalam setiap adegan James Sullivan. Dia adalah orang yang sangat jenius, yang sangat peduli terhadap lingkungan. Aku memuji setiap tindakan yang dilakukan oleh James Sullivan, kecuali satu, yaitu tujuannya tidak menginginkan bumi untuk sembuh kembali dan menjadi planet yang layak lagi untuk dihuni oleh manusia. Tindakan yang dilakukan oleh James Sullivan dalam film ini yang paling aku sukai yang pertama adalah ketika kondisi bumi sudah mulai tidak layak lagi sebagai hunian yang baik untuk manusia, James Sullivan menciptakan orbiting home untuk manusia while preparing Mars sebagai pengganti bumi. James Sullivan merupakan representasi orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Dia selalu berpikir bahwa lingkungan itu adalah sumber kehidupan yang sejatinya sebagai penyedia segala kebutuhan manusia. James Sullivan memposisikan alam sebagai bagian yang terpenting dalam hidupnya. Oleh karena itu, James Sullivan sangat menyeleksi orang yang akan menjadi UTS citizen yang nantinya bakal menjadi penduduk Mars juga. Dia tidak akan menerima manusia yang rakus, yang egois, yang nantinya berpotensi merusak lingkungan demi kepentingan pribadinya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya traumatic experience yang dialami oleh James Sullivan. Seperti yang dituliskan oleh para tokoh eco-criticism, James Sullivan memposisikan alam atau lingkungan sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan, seperti halnya human beings. It's because nature provides all humans need, like oxygen, fresh air, and it can produce makanan juga bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu dulu dari aku, thank you very much. Nanti kalian bisa tonton trailernya yang aku bakalan masukin di description. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you, I'll see you again soon. Bye.